Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas nih laptop lagi, yaitu ini Advan. Dan laptop kali ini tuh Advan merilis laptop terbarunya dengan dilengkapi AI. Iya, AI lagi, tapi berbeda dengan seri sebelumnya karena kali ini menggunakan Intel Core Ultra 5 dan Intel Arts Graphics. Dan yang spesialnya ini dijual dengan harga yang terjangkau nih dibandingkan dengan brand yang lain tentunya. Dan ini sudah dicoba sama teman-teman sebelumnya ya, yang Ryzen dibandingin sama brand sebelah itu menang Ryzen dengan harga yang murah. Ya, kebayang ya, Advan Ryzen yang dulu. Kalau ini tentunya yang Ultra kayaknya lebih menarik juga ketimbang brand-brand yang lain. Tentunya lebih ngebut yang ini karena di harganya nggak ada yang bisa ngasih spek-spek nih. Nah, kalian masih penasaran banget nih sama Advan ini? Yuk kita unboxing dulu dan kita sedikit review ala Gadget Max. Oke, ini dia tampilan box dari Advan AI Gen. Ya, tampilan boxnya ya hampir sama kayak versi sebelumnya ya, yang Ryzen. Dan ya kita coba lihat di bagian belakang. Ini speknya seperti ini. Dia menggunakan CPU Intel Ultra 5 125H. Dan ini menggunakan RAM 16GB dengan internal storage di 512GB SSD ya. Dan sudah ada OS-nya, yaitu OS 11 Home. Oke, kita langsung aja buka. Ini Advan nggak henti-hentinya ya ngeluarin produk ya. Dari kemarin kita bahas produk Advan Advan aja. Mulai dari Advan Transformer, Advan Work Pro Lite, terus kemudian tabletnya yang harga 900 ribuan itu keren banget loh. Bisa banget nih Advan nih ngeluarin produk yang keren-keren. Kita tunggu smartphone-nya ya. Dan ini tampilannya ya hampir sama kayak AI Gen kemarin ya. Terus di dalamnya lagi kita dapat ya buku petunjuk sama kartu garansinya, sama kita dapat adapter charger yang pisah seperti ini ya. Saya berharap sih seri entry levelnya juga seperti ini ya, yang terpisah. Jadi lebih keren kelihatannya dan lebih minimalis. Dan ini bisa juga dipakai buat ngecas smartphone. Nah, untuk outputnya ini ada di 100 watt ya, tuh. Dan kita dapat juga kabel data yang panjang nih, atau kabel charger yang panjang nih. Kabel USB Type-C to USB Type-C. Oke. Dan ini dia tampilan laptopnya. Simple banget, minimalis banget. Nih, emang keren banget nih Advan ya. Nggak kelihatan murahan laptopnya dan dibikin dengan finishing yang cakep banget. Kita lihat dalamnya. Tampilan dalamnya seperti ini, ya hampir sama kayak AI Gen kemarin, cuma di sini tuh yang ini bedanya. Kalau kemarin kan Ryzen gitu ya, nih ya, Intel ARC Graphics dan Intel Core Ultra 5. Nah, kalian pasti penasaran banget nih, gimana performanya, ngebut atau tidak? Ya udah, kita mau review dulu ya. Nih, saya mau hidupin dulu nih, saya mau setup dulu. Pertama kita bahas di bagian desainnya. Secara looks atau desain, ini mirip dengan AI Gen sebelumnya ya. Masih berwarna silver dan cuma ada satu warna aja nih untuk laptop ini. Mesti kan ada warna yang mungkin yang lain ya. Mungkin putih dengan desain yang elegan, tapi untuk Advan yang ini hanya satu warna aja. Mungkin nanti ya bisa bikin warna yang lain nih Advan. Nah, laptop ini tuh desainnya minimalis menurut saya ya. Cuma ada tulisan AI Gen di bagian depannya. Nah, kalau kita bandingin sama entry level Advan yang lain itu kan ada tulisan Advan. Kalau ini beda, AI Gen seperti ini. Jadi kalau misal dibawa nongkrong gitu nggak kelihatan kalau ini tuh laptop Advan, beda lah ya. Ini seri premium dari Advan. Nah, untuk dimensinya adalah di 314,2 dikali 223 mm dikali 17,7 mm. Yang kurang lebih sih sama lah dengan seri sebelumnya ya. Yang beratnya masih di bawah 1,6 kg. Terus untuk adapter chargernya juga sama kayak seri sebelumnya, yang beratnya cuma 250 gram. Jadi kalau dipakai keduanya atau bawa kedua gadgetnya itu nggak bakalan berat. Nah, kalau kalian sering kerja di kantor pakai laptop atau kerja di cafe gitu yang nggak berat-beratin dalam tas, ini cocok banget. Ya nggak bakalan berat kok kalau dibawa kemana-mana, nggak bikin pegel di sini. Nah, materialnya untuk ini adalah di bagian covernya sudah full metal dengan finishing matte, jadi tuh nggak terlalu meninggalkan sidik jari lah tentunya ya. Dan cover bagian bawahnya juga masih sama. Dan di sini tuh kalau kalian lihat di bagian bawahnya ada dua buah speaker. Terus di sini tuh ada lubang sirkulasi udaranya dan ada karet rubber ya untuk menahan laptop supaya nggak licin-licin gitu.
Nah, secara overall, body dan desain Advan AI Gen Ultra ini berasa naik kelas ya dibandingkan dengan seri Work Pro tentunya. Nah, kalau kalian pengen cari Work Pro tapi pengen yang mewah, kayaknya ini bisa jadi pilihan ya. Nambah mungkin lagi uangnya 3 juta lah ya untuk bisa dapetin laptop ini. Finishingnya ini bagus, materialnya juga metal dan berasa premiumnya. Nggak berasa ringkih juga, bodinya solid semua. Ya, ada harga, ada kualitas tentunya. Lanjut nih ke bagian layarnya. Jika dibuka langsung terlihat layar berukuran 14 inch ya. Ini IPS Full SD dan ini resolusinya adalah di 1920 x 1200 pixel, 60 Hz dan diklaim sama Advan-nya sudah 100% sRGB. Layarnya juga nggak glossy atau udah dilapis sama anti glare ya, sehingga kalau dipakai di bawah sinar lampu atau sinar cahaya itu nggak bakalan mantul cahayanya. Kualitas produksi warnanya bagus ya, buat nonton film atau editing sih ini udah cukup banget. Dan terus untuk view angle-nya juga luas, mau dilihat dari samping, dari depan, dari manapun, jujur ini kelihatan jelas banget. Dan jujur untuk sebuah laptop di kelasnya saya nggak ada komplain nih dengan kualitas layarnya. Nah, laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat ya, ini ciri khas Advan ya, di yang seri hampir harga 5 juta juga sini juga bisa 180 derajat. Dan ini Excel-nya juga kokoh ya, pastinya kokoh secara kualitas, ada harga ada kualitas. Dan kalau kita buka satu tangan, coba apakah bisa? Oh, terangkat sedikit ya kalau kita udah setengah ini, tapi it's okay. Tapi ini keren banget ya, bezelnya tipis, dari bentuk-bentuknya juga nggak terlalu tebal, dia cocok banget nih pakai nongkrong dan kualitasnya oke banget. Oke, kita lanjut untuk kamera dan mikrofonnya. Laptop ini tuh dibekali webcam SD dengan resolusi di 2 megapiksel ya, yang mampu merekam di 720p di 30 fps dengan sebuah LED flash, dan di sini tuh juga biasa ya bisa ditutup buka secara mekanik ya untuk melindungi privasi. Jadi ya sama kayak seri sebelumnya. Dan laptop ini udah dilengkapi sama noise cancelling loh. Jadi akan berguna banget kalau kalian lagi video call di tempat yang berisik. Cara aktifinnya ya tinggal tekan function sama tombol N di keyboardnya. Nah, hasil webcamnya seperti apa bang? Seperti ini hasil webcam kamera Advan AI Gen ini. Dan ini dia hasil kamera webcamnya. Ya menurut saya sih lumayan oke ya untuk hasil kameranya. Dari tone warnanya dan lain-lainnya nih lebih mantap lah ya ketimbang seri-seri entry levelnya. Ya emang beda ya, ada harga, ada kualitas, dan menurut saya sih hasil gambarnya bagus. Nah, kalian pasti penasaran nih buat noise cancellingnya, apakah berfungsi dengan baik? Oke, kita coba testing ya. Oke, di sini tuh kita mau uji coba buat noise cancellingnya, dan untuk ini belum saya aktifkan ya, dan kalian pasti denger nih agak berisik di sini. Nah, untuk uji cobanya kita pakai speaker ya, yang suasananya di jalan. Oke, kita lanjut buat aktifin noise cancellingnya. Tinggal tekan aja function sama tombol N, nanti bakal ngaktif sendiri. Dan ini dia suaranya, apakah kedengeran atau tidak? Testing, testing, tes 1, 2, 3, testing, testing. Nah, noise cancelling ini berguna banget nih kalau kalian meeting di pinggir pantai yang anginnya keras, atau nggak lagi di kafe ya tapi anginnya keras atau ada suara sound system yang mengganggu banget. Ini bakalan berfungsi banget, apalagi kalau kalian lagi di jalan, ini bakalan berfungsi banget. Di brand lain nih belum ada nih noise cancelling seperti ini, yang paling ada di sebuah TWS, tapi ini sebuah laptop ada fitur seperti ini ya, bakalan bantu banget nih buat Zoom meeting. Lanjut ke bagian audionya, laptop ini dilengkapi dual speaker ya, yang suaranya cukup bagus. Sampel suaranya itu seperti ini. Untuk portnya disediain nih cukup lengkap nih di sini tuh. Di bagian kiri nih ada satu USB 4 Type-C. USB 4 Type-C ya, keren banget. Dan ada satu port HDMI, ada USB 3.2 Gen 1, dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Ini tipenya yang USB Type-C ya. Sedangkan untuk di sisi kanan ada satu Kingston lock, ada satu port USB 3.2 Gen 1, dan kemudian di sini tuh ada satu port USB 2.0 dan ada satu port buat audio jack. Kurangnya apa bang di sini? Ya kurangnya belum ada buat slot
micro SD. Itu penting sih ya buat transfer data biar cepet. Tapi oke lah, untuk portnya lumayan lengkap di kelasnya. Lanjut ke bagian keyboard dan touchpadnya. Nah, desain keyboardnya ialah full size keyboard ya dengan tombol function yang sudah komplit. Udah ada tombol LED backlightnya juga dengan 2 tingkat kecerahan. Kalau di AI Gen sebelumnya nggak ada tombol Copilot. Nah, kali ini di Advan AI Gen Ultra ini udah ada tombol Copilot khususnya nih. Memang sih harusnya laptop yang sudah pakai chipset AI itu wajib ada tombol ini biar gampang ya. Nggak ngeklik-ngeklik yang banyak lagi, tinggal pencet tombolnya nanti bakalan khusus nih buat AI-nya. Nah, kali ini untuk feel keyboardnya ini terasa lebih mewah ya dengan finishing soft touch yang memberikan pengalaman untuk ngetiknya tuh lebih nyaman. Nah, triple K-nya juga sudah pas nih untuk ukuran saya ngetik yang tangannya lumayan besar. Nah, di sini tuh lancar aja pakai laptop ini dan tombol powernya ini juga terpisah ya, jadi nggak mungkin sampai salah pencet. Gitu untuk di bagian keyboardnya. Nah, kita lanjut di bagian touchpad-nya. Di sini tuh ada list silver ya, yang menurut saya cakep banget ya, kayak chrome gitu di bagian pinggir-pinggiran touchpad-nya. Dan semua finishingnya tuh ya terasa soft touch saja di sini. Buat browsing, zoom in, zoom out terasa nyaman, gak ada masalah sama sekali. Dan touchpad klik kiri dan kanannya juga oke banget. Di sistem pendinginnya, laptop ini tuh dibekali sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 3 high pipe. Intake-nya nih dari bawah dan untuk udara keluarnya ke arah belakang. Ya udah cukup banget ya, dual fan ya sama kayak AI game yang seri Ryzen sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian performa. Di sini tuh Advan nyediain 3 mode performa yang bisa dipilih dengan shortcut function. Ya, tinggal tekan function plus tombol X. Di sini tuh ada 3 pilihan, yaitu silent, balance, dan performance. Jadi kalian bisa sesuaiin sendiri nih. Kalau pakai ngetik-ngetik atau browsing ya pilih mode silent aja biar hemat daya. Kalau kerja yang berat kayak gaming, terus editing video, kalian bisa pilih yang mode performance ya. Cuma resikonya boros baterai dikit. Advan AI Gen yang Intel ini dibekali sebuah chipset Intel Core Ultra 5 125H ya. 14 core dengan 18 threads up to 3,6 GHz. GPU-nya menggunakan Intel Arc grafis dan NPU-nya menggunakan Intel AI Boost. Dan RAM-nya sendiri 16 GB LPDDR5X dengan dual channel onboard ya. Dan storage-nya 512 GB SSD PCI 4.0. Kemudian untuk Windows-nya di sini tuh dia pakai Windows 11 Home ya, dan ini udah ori dan bawaan dari sananya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi nih untuk Windows-nya. Nah, lanjut di sini tuh kita coba nih buat AI load. Ya, mampu berjalan up to di 34 TOPS ya. Sehingga untuk aktivitas aplikasi AI kayak di Adobe, kemudian Copilot atau lainnya pun terasa mudah di sini. Nah, buat yang belum tahu, Copilot itu ya apps dari Microsoft ya, yang fungsinya tuh memang mirip dengan ChatGPT gitu. Kalau di Google kan sekarang itu namanya adalah Gemini AI kayak gitulah ya. Kalau ini Windows dia namanya adalah Copilot gitu. Dan di sini tuh bakal membantu banget nih buat kalian bikin artikel atau merangkum artikel, atau kalian mau ngapain pun bisa banget, tinggal diklik-klik aja gitu ya. Tinggal ketik aja maunya apa, nanti bakalan dikeluarin di aplikasi Copilot-nya ini. Lanjut untuk pengetesan benchmark-nya. Pertama kita testing di storage-nya. Nah, punya kecepatan baca di 4800 MB per second dan tulisnya di 3000 MB per second. Kemudian kita juga coba nih buat Geekbench AI, angka single precision-nya ada di 2250, kemudian half precision-nya dapat di 1054 dan quantity score-nya dapat di 3031. Nah, kita juga coba nih buat di 3D Style Nomad Live, ini kita dapat skor di 2315. Sedangkan untuk PC Max 10 kita dapat skor di 4687. Lanjut untuk Geekbench R23, untuk multicore-nya dapat di 9438 PTS dan single core-nya kita dapat di 1543 PTS. Dan laptop ini juga nggak panas ya ketika uji coba. Dan pengujian editing aplikasi di Adobe Premiere Pro 2024, untuk rendernya kita dapat di 4K, butuh waktunya itu sekitar 4 menit ya, 50 detikan. Sedangkan untuk di 1080p kita hanya butuh waktu 22 menit ya,
40 detik. Dan di sini tuh kalau bisa dilihat secara performa dikasih memang mantep ya. Dan sehingga untuk editing kamu bisa ekspor nih hingga 4K pun ini laptop masih sanggup banget. Nah, untuk gaming di sini tuh kita uji coba benchmark ya, Wukong. Di sini tuh dengan settingan low semua hanya dapat rata-rata 39 fps. Nah, selain itu kita coba Genshin Impact ya dengan settingan high dapatnya di rata-rata di 40 fps. Nah, kita uji coba game Genshin Impact aja dulu. Untuk Wukong kita testing di video berikutnya aja. Nah, untuk game Genshin Impact kita dapat settingan grafis di high ya, bisa terus pakai 60 fps. Kita coba aja lah ya. Yang mesti sih kuat-kuat aja ya, karena ini chipsetnya udah mumpuni sekali. Nah, kalau kita lawan musuh seperti ini tuh mentok-mentoknya sih di 50 fps ya. Dan lancar-lancar aja, dan secara kualitas juga baik ya. Saya penasaran game Wukong aja ya. Saya mau main gamenya itu, cuma belum ada budget nih buat beli nih. Next mau beli aja lah ya. Untuk game-game yang lain sih sama-sama aja ya performanya, dan nggak beda-beda jauh nih sama game Genshin Impact. Kalau ini mainnya sih lancar-lancar aja. Mentok-mentoknya sih dapat di 50 fps ya. Nggak terlalu turun-turun banget fps-nya. Dan gerakannya juga enak, lancar. Oke, mungkin gitu aja untuk testing game Genshin Impact. Jadi ya lumayan oke aja sih ya, nggak ada masalah untuk game ini. Dan game-game yang lain juga oke-oke aja. Cuma saya baru install game Genshin Impact aja. Next saya bakalan main game Wukong aja lah. Kita coba tadi di laptop ini ya. Oke, kita langsung aja pembahasan berikutnya. Untuk menopang segala aktivitas, ada baterainya yaitu Polymer 60 watt per hours ya, yang ketika saya pakai nonton YouTube itu selama 1 jam berkurang 16%, main game Genshin Impact selama 1 jam berkurang di 25%. Kalau penggunaan harian ini bisa bertahan seharian di laptop ya, asal jangan dipakai nih buat ngedit atau bermain game. Lanjut ke koneksinya. Di sini tuh Advan AI Gen ini menggunakan Bluetooth 5.2, sedangkan untuk Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6 yang sudah support 5 GHz band ya. Sehingga kalau di rumah kalian sudah pakai router 5 GHz, maka koneksinya makin stabil dan kencang. Nah, kalau kalian masih pakai router bawaan, ya router bawaan dari ISP-nya atau apapun di rumah kalian yang belum mendukung 5 GHz, ya kalian tinggal bisa beli aja produk dari Advan yang harganya cuma 200 ribuan, udah mendukung 5 GHz untuk Wi-Fi-nya. Jadi bisa nikmatin Wi-Fi yang kencang. Nah, seperti itu ya sedikit pembahasan Gadget Max tentang Advan AI Gen versi Intel Ultra 5. Dan menurut saya ini worth it ya dengan harga 10 jutaan. Apalagi ini laptop ada Copilot-nya. Ini jadi membantu banget nih segala macam produktivitas kalian. Yang mau buat skripsi pasti membantu banget nih Copilot ini. Dan terus mau pekerja kantoran, mau programming, atau bahkan buat editing, ini makin mudah lah ya kalau sudah ada Copilot seperti ini. Jadi tinggal diklik-klik aja mau ngapain aja. Nah, selain itu kamu bisa mendapatkan sistem pembuangan dual pen. Dan di sini sudah menggunakan Intel Ultra 5, sudah ada NPU-nya, RAM-nya 16 GB, cuma nggak bisa di-upgrade, sayang banget sih ya. Terus untuk desainnya ini elegan ya, dan yang paling penting harganya tetap termurah untuk pesaing-pesaingnya, bukan murahan ya. Ini sudah saya uji, ternyata performanya mantep banget. Teman-teman yang lain juga bilang performa dari Advan AI Gen ini nggak main-main ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video Gadget Max kali ini tentang Advan AI Gen ini. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.